Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Salsabila, NPM 192151025 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif berjudul Pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa. Proposal ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar proposal pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, DNS MPD. Adapun bab pertama yaitu pendahuluan. Lalu kita ke poin latar belakang. Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Melalui matematika, siswa dapat dibekali berpikir logis, analitik, sistematis, kritis, kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan, membawa implementasi terhadap sistem dan penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran matematika. Terlihat di sini, matematika bukanlah ilmu yang hanya untuk keperluan dirinya sendiri, tetapi ilmu yang bermanfaat. Sebagian besar ilmu-ilmu yang lain dengan ilmu matematika dapat untuk mengembangkan semua hal sesuai dengan pola pikir siswa. Maka dari itu diperlukannya model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Melalui materi pembelajaran yang telah ditentukan, siswa dapat mendapat pembelajaran yang bermakna dengan melibatkan siswa secara langsung untuk memahami konsep matematika yang ada dan dapat menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Berdasarkan oleh yang di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai pengaruh model pembelajaran dalam peningkatan pemahaman koneksi matematis dan gaya belajar siswa SMK Negeri 2 Kota Kediri pada kelas 11 materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan akhirnya peneliti menemukan dalam sebuah penelitian dengan judul Pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan open-ended. Yang kedua, bagaimana kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa tanpa menggunakan model pembelajaran problem-based learning open-ended. Yang ketiga, adakah pengaruh kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning open-ended dan tanpa menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan open-ended. Adapun definisi operasional. Yang pertama, problem-based learning atau PBL, pembelajaran berbasis masalah, dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu dan meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap konsep matematika, keterampilan berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting. Kedua, open-ended. Pembelajaran open-ended dapat diartikan model pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu, sehingga dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, menggali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran disesuaikan dengan model pembelajaran open-ended. Yang
ketiga, kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang untuk mengaitkan antar topik matematika, mengaitkan antara matematika dengan disiplin ilmu yang lain, dan mengaitkan matematika dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Koneksi matematis juga merupakan salah satu aspek kemampuan matematika yang harus dicapai melalui kegiatan belajar matematika. Konsep matematika memiliki keterhubungan dengan konsep lain, sehingga ketika mempelajari konsep tertentu dalam matematika, diperlukan prasyarat dari konsep-konsep lain, seperti ketika kita mempelajari materi fungsi, maka terlebih dahulu kita harus paham tentang himpunan karena himpunan dan fungsi memiliki keterkaitan. Yang keempat, gaya belajar siswa. Gaya belajar merupakan cara dipilih oleh siswa untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Setiap orang mempunyai gaya belajar masing-masing yang unik dan khas. Tidak ada gaya belajar yang lebih baik atau lebih buruk daripada orang lain. Setiap manusia di dunia ini memiliki gaya tersendiri dalam berbusana, berbicara, dan juga gaya hidup yang berbeda antara satu sama lain. Begitu pula dengan gaya belajar, keanekaragaman cara siswa dalam belajar disebut dengan gaya belajar. Ada pula yang menyebutnya dengan modalitas belajar. Dengan mengenali gaya belajar siswa yang lebih dominan, maka dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif bagi siswa. Sehingga ketika dapat memanfaatkan kemampuan belajar dengan maksimal, hasil belajar yang diperoleh juga menjadi optimal. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui adakah pengaruh model pembelajaran problem based learning open-ended terhadap kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa tanpa menggunakan model pembelajaran problem based learning open-ended. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru atau peserta didik terhadap ada tidaknya pengaruh model problem based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat bagi sekolah. Hasil penilaian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan proporsionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran dengan tepat. Yang ketiga, manfaat bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, menunjang, dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pembelajaran matematika. Lalu yang terakhir ada manfaat bagi peneliti lanjutan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta referensi mengenai analisis kemampuan koneksi matematis ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi aritmetika sosial. Yang selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Ngalimun dan kawan-kawan tahun 2016. Model problem based learning menurut Bahri adalah suatu pembelajaran yang berorientasi pada masalah kehidupan sehari-hari yang berupaya mendorong siswa mengembangkan dan meningkatkan partisipasi dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Adapun menurut Tan dalam Nurdiansyah bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan pemanfaatan berbagai macam kecerdasan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata dan menghadapi segala hal baru dan kompleksitas yang ada. Model pembelajaran ini juga melatih siswa untuk mempunyai sikap sosial sebab melalui kerja tim mempunyai kemampuan berpikir yang berbeda.
Ciri-ciri model problem based learning, yang pertama pengajuan masalah atau memberi pernyataan, yang kedua keterhubungan dengan berbagai masalah, yang ketiga penyelidikan yang autentik, yang keempat menghasilkan dan memperlihatkan karya, yang terakhir yaitu kolaborasi. Langkah-langkah model problem based learning. Tahap pertama indikatornya yaitu orientasi siswa pada masalah, aktivitas guru menjalankan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa supaya terlibat pada kegiatan pemecahan masalah yang dipilih. Tahap kedua, indikatornya mengorganisasikan siswa untuk belajar, aktivitas gurunya yaitu membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berkaitan dalam masa tersebut. Tahap yang ketiga, indikator membimbing pengalaman individual atau kelompok dengan aktivitas guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melakukan eksperimen agar dapat menerima penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Aktivitas gurunya membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai pada laporan dan membantu siswa dalam berbagai tugas dengan temannya. Tahap yang kelima, dengan indikator menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Aktivitas gurunya membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses yang digunakan oleh mereka. Adapun manfaat model problem based learning. Yang pertama, menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahaman atas materi ajar. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi terhadap pengetahuan yang relevan. Yang ketiga, mendorong untuk berpikir. Yang keempat, membentuk kerja tim, kemampuan dan keterampilan sosial. Yang kelima, membangun kecakapan dalam belajar. Dan yang keenam, memotivasi siswa. Adapun kelebihan model problem based learning. Yang pertama, mendorong siswa memahami isi pelajaran dan mempunyai kemampuan memecahkan masalah dalam kondisi nyata. Yang kedua, menantang kemampuan siswa dan memberikan kepuasan pada siswa selama proses pembelajaran berlangsung dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkannya kegiatan pembelajaran. Yang keempat, membantu kesulitan belajar secara individu pada siswa dengan kerja kelompok. Yang kelima, menambah kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara ilmiah. Yang keenam, mengurangi kesulitan atau beban belajar siswa karena pembelajaran dengan model ini terfokus pada masalah yang disebutkan. Kekurangan model problem based learning. Yang pertama, siswa sukar mencoba lagi ketika mengalami suatu kegagalan atau keinginan yang rendah karena kurangnya percaya diri. Yang kedua, butuh waktu cukup lama dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Yang ketiga, kurangnya pemahaman mengenai alasan mengapa kurang termotivasinya siswa untuk belajar dalam masalah yang dipecahkan. Selanjutnya, open-ended. Pendekatan open-ended merupakan pembelajaran dengan problem atau masalah terbuka, artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara atau flexibility dan solusinya juga bisa beragam, multi-jawab, fluency. Pembelajaran ini melatih dari menumbuhkan orisinilitas ide, kreativitas kognitif tinggi, kritis, komunikasi interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Secara umum, pendekatan pelajaran open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang bermanfaat suatu permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga memberikan siswa kesempatan memunculkan berbagai macam strategi serta banyak jawaban yang benar. Dalam pendekatan pembelajaran open-ended, bermula dengan memberikan permasalahan terbuka kepada siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat terlatih dalam mengembangkan pengetahuannya serta pengalamannya untuk menemukan hal yang baru. Proses pembelajaran dengan pendekatan open-ended merangsang siswa untuk menggali berbagai cara yang menurutnya benar untuk masalah yang diberikan. Dengan adanya kemampuan pemahaman konsep matematis, siswa dapat berkembang menjadi lebih baik. Adapun keunggulan pendekatan open-ended, yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering
mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih baik dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematis rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Lalu yang terakhir, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Adapun kekurangan pendekatan open-ended, yang pertama membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Dan yang terakhir, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan open-ended. Yang pertama, menyajikan masalah, yaitu guru menyajikan atau memanfaatkan masalah-masalah secara terbuka dan sebanyak-banyaknya yang akan dibahas dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, perorganisasian, yaitu mengorganisasikan masalah dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis atau bentuk dari masalah itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran, yaitu mengkaji dan menggali masalah-masalah yang telah diorganisasikan seperti kenapa masalah itu bisa terjadi, faktor apa yang mempengaruhinya, bagaimana cara mengatasinya, dan lain sebagainya. Yang keempat, perhatikan dan mencatat respon, yaitu guru memperhatikan dan mencatat respon siswa dalam menyelesaikan masalah yang telah diberikan. Yang kelima, bimbingan dan arahan, yaitu guru memberikan bimbingan dan arahan seperlunya dalam proses pembelajaran ketika siswa sedang menelaah dan mengkaji serta menggali masalah yang diajukan. Yang keenam, membuat kesimpulan, yaitu guru bersama siswa bekerja sama untuk membuat kesimpulan sebagai hasil akhir dari proses pembelajaran open-ended. Kemampuan koneksi matematis. Koneksi matematika merupakan salah satu kemampuan yang menjadi tujuan pembelajaran matematika. Koneksi matematika terjadi antara matematika dengan matematika itu sendiri atau antara matematika dengan di luar matematika dan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan koneksi matematika, selain memahami manfaat matematika, siswa mampu memandang bahwa topik-topik matematika saling berkaitan. Adapun pengertian menurut Herdian tahun 2010 pada buku halaman 19. Kemampuan koneksi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika secara internal, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, ataupun keterkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain, baik bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan suatu bidang studi yang topik-topiknya saling terintegrasi. Apa yang diutarakan Herdian sejalan dengan teori Brunner yang menyatakan dalam matematika setiap konsep berkaitan dengan konsep yang lain. Begitu pula dengan yang lainnya, misalnya dalil dan dalil, antara teori dan teori, antara topik dan topik, ataupun antara cabang matematika dengan cabang matematika lain. Jika memiliki kemampuan koneksi matematis yang baik, siswa mampu melihat suatu interaksi yang luas antar topik matematika, sehingga siswa belajar matematika dengan lebih bermakna. Oleh karena itu, agar siswa lebih berhasil dalam belajar matematika, maka harus banyak diberikan kesempatan untuk melihat keterkaitan itu. Adapun yang kedua, pengertian menurut NCTM tahun 2000. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam mencari hubungan suatu representasi, konsep, dan prosedur, memahami antar topik matematika, mengaitkan ide-ide matematika, dan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, koneksi matematika tidak hanya menghubungkan antar topik dalam matematika, tetapi juga menghubungkan matematika dengan berbagai ilmu lain dan dengan kehidupan.
Koneksi matematika terjadi oleh karena matematika tidak terpartisi dalam berbagai topik yang saling terpisah. Namun matematika merupakan salah satu kesatuan. Selain itu, matematika juga tidak bisa dipisahkan dari ilmu selain matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Tanpa koneksi matematis, maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah. Adapun yang terakhir, menurut Sudirman, tahun 2008 menyatakan bahwa tidak hanya koneksi matematik yang penting, namun kesadaran perlunya koneksi dalam belajar matematika juga penting. Apabila ditelaah, tidak ada topik dalam matematika yang terdiri sendiri tanpa adanya koneksi dengan topik lainnya. Koneksi antar topik dalam matematika dapat dipahami anak apabila anak mengalami pembelajaran yang melatih kemampuan koneksinya. Salah satunya adalah melalui pembelajaran yang bermakna. Koneksi di antara proses-proses dan konsep-konsep dalam matematika merupakan objek abstrak, artinya koneksi ini terjadi dalam pikiran siswa. Misalnya, siswa menggunakan pikirannya pada saat mengkoneksikan antara simbol dengan representasinya. Dengan koneksi matematis, maka pelajaran matematika terasa menjadi lebih bermakna. Nah, adapun kesimpulan dari 3 pengertian yang telah diutarakan oleh beberapa para ahli. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang untuk mengaitkan antar topik matematika, mengaitkan antar matematika dengan disiplin ilmu yang lain, dan mengaitkan matematika dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Koneksi matematis juga merupakan salah satu aspek kemampuan matematika yang harus dicapai melalui kegiatan belajar matematika. Konsep matematika memiliki keterhubungan dengan konsep lain, sehingga ketika mempelajari konsep tertentu dalam mengerti keperluan, prasyarat, dan konsep-konsep lain, seperti ketika kita mempelajari materi fungsi, maka terlebih dahulu kita harus paham tentang himpunan karena materi himpunan dan fungsi mempunyai keterkaitan. Adapun komponen kemampuan koneksi matematis, secara umum komponen kemampuan koneksi matematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk model matematika. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu mengkoneksikan antara masalah pada kehidupan sehari-hari dan matematika. Yang kedua, menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban guna memahami keterkaitan antar konsep matematika yang akan digunakan. Lalu yang terakhir, menuliskan hubungan antar objek dan konsep matematika. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu menuliskan hubungan antar konsep matematika yang digunakan dalam menjawab soal yang diberikan. Adapun indikator kemampuan koneksi matematis, yang pertama yaitu memahami representasi dari konsep yang sama. Yang kedua, bagaimana siswa bisa menghubungkan materi-materi dalam satu permasalahan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain sehingga berkaitan secara lengkap. Adapun gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa termasuk kajian teori yang kedua. Belajar merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap orang. Dalam hal ini, siswa dan diukur melalui perubahan perilaku. Adanya perbedaan perilaku yang menyebabkan perbedaan kemampuan dalam ranah kognitif, efektif maupun psikomotor di antara para siswa. Hal tersebut berpengaruh terhadap pilihan belajar yang muncul dalam bentuk-bentuk perbedaan gaya belajar, karena harus didasari bahwa setiap siswa memiliki perbedaan karakter dalam proses belajar. Adapun gaya belajar siswa didefinisikan menurut De Forter dan Hernacki tahun 2009 pada bukunya halaman 110.
mengemukakan bahwa gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Dengan begitu, gaya belajar akan mempengaruhi seseorang dalam menyerap dan mengolah informasi sehingga akan mempengaruhi prestasi yang dicapai. Menemukan gaya belajar kita sendiri berarti mengenal bagaimana semua pengalaman kita memasuki otak dan secara alami jadi bisa kita pahami. Tentunya akan membuat kita semakin mudah dalam belajar dan mencapai prestasi yang kita inginkan. Yang kedua, menurut Munir tahun 2008 pada bukunya halaman 159. Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai untuk memproses pengalaman dan informasi. Gaya belajar siswa bukan sesuatu hal yang tetap karena dapat berubah tergantung pada aktivitas atau perubahan pengalaman. Apabila suatu ketika terdapat siswa merasa nyaman dengan gaya belajar tertentu, belum tentu di saat yang lain siswa juga akan mudah memahami dengan cara yang sama. Oleh karena itu, gaya belajar masing-masing orang berbeda. Sebagian orang mungkin lebih dominan menggunakan gaya belajar tertentu dalam segala situasi, namun sebagian orang lain menggunakan cara berbeda untuk situasi yang berlainan. Adapun yang terakhir yaitu menurut Samples tahun 2002 pada halaman 146. Maaf yang tadi tertukar. Yang tadi seharusnya menurut Samples pada tahun 2002 pada bukunya halaman 146. Nah, yang sekarang akan saya sampaikan menurut Munir tahun 2008 pada bukunya halaman 159 bahwa ia berpendapat gaya belajar adalah karakteristik atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan atau memproses informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pelajaran. Dengan demikian, setiap orang memiliki kekuatan belajar atau gaya belajar. Jika seseorang semakin mengenal baik gaya belajar yang dimiliki, maka akan semakin mudah dan lebih percaya diri dalam menguasai keterampilan dan konsep-konsep dalam kehidupan. Gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Menurut De Porter dan Henaki, terdapat 3 gaya belajar seseorang, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual menitik beratkan ketajaman mata atau penglihatan, artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar siswa paham. Jadi ciri siswa yang memiliki gaya belajar visual adalah kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan juga menangkap informasi secara visual sebelum mereka memahaminya. Lalu yang kedua ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditori ini mempunyai kemampuan dalam hal menyerap informasi dari telinga atau pendengaran. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, menyentuh. Lalu pembelajaran tipe ini menyukai keunikan dalam belajar yaitu selalu bergerak. Aktivitas panca indera dan menyentuh. Pembelajaran ini sulit untuk duduk, diam, berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian merupakan kapan dan lamanya penelitian ini berlangsung, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Sedangkan tempat penelitian merupakan tempat di mana sebenarnya penelitian dilakukan dan di mana peneliti menangkap keadaan dari objek-objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di SMKN 2 Kediri pada tahun 2021. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk mencari pengaruh, penggunaan model pembelajaran, problem-based learning,
variabel X terhadap kemampuan koneksi matematis siswa variabel Y pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode penelitian yang berbentuk penelitian eksperimen dengan tipe true experiment. Variabel penelitian. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono tahun 2017 pada buku halaman 60. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independen variabel. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau dependen variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran problem based learning. Sugiono tahun 2017 pada halaman 61. Variabel terikat atau dependen variabel adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Sugiono tahun 2017 pada halaman 61. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiono tahun 2017 pada buku halaman 117. Lalu ada sampel, itu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada dalam suatu populasi, misalnya karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Menurut Sugiono tahun 2017 pada bukunya halaman 118. Desain penelitian. Menurut Kyoto dan Sodik tahun 2015, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan menurut Arikonto tahun 2010, desain penelitian yaitu sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntut serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Dalam Kyoto dan Sodik tahun 2015 pada halaman 98. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest post-test design. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu tes. Tes digunakan untuk memperoleh pengukuran dan penilaian. Teknik yang digunakan berupa tes uraian. Pada penelitian ini, tes digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa. Yang kedua ada observasi. Observasi pada penelitian langsung dilakukan untuk mencocokkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan aktivitas yang ada di kelas saat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran based learning yang berlangsung di kelas eksperimen. Adapun dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh sebuah data dan informasi dalam bentuk baku, arsip, dokumen, ataupun berupa tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung sebuah penelitian. Selanjutnya langkah-langkah penelitian. Sugiono tahun 2013 pada bukunya halaman 148 mengumpulkan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam hal ini, fenomena yang disebutkan yaitu variabel penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu pedoman wawancara dan instrumen tes. Yang pertama ada pedoman wawancara yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk pedoman wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat menentukan permasalahan apa yang akan diteliti.
Lalu tes yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk uraian. Pembuatan soal tes didasarkan pada kompetensi dasar yang dijabarkan ke dalam indikator soal dalam bentuk kisi-kisi soal. Indikator soal yang diberi disesuaikan dengan silabus pembelajaran matematika kelas 11 materi sistem persamaan linear dua variabel. Adapun validitas adalah ketetapan, keabsahan atau kesohihan suatu instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan soal pilihan ganda yang diberikan saat sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran dimulai, pre-test dan post-test. Untuk mengukur validitas soal, peneliti menggunakan Excel dan validitas tes berarti soal ini didapat dengan mengkorelasikan skor hasil uji coba tiap butir soal dengan skor totalnya. Nilai validitas dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan produk momen yang dikemukakan oleh Carl-Pearson. Adapun uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui taraf kepercayaan hasil instrumen. Jika instrumen tersebut memberikan hasil yang tetap atau sama, dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut memiliki taraf kepercayaan yang tinggi atau dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus koefisien Cronbach alpha. Adapun yang terakhir yaitu daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Teknik analisis data yang pertama yaitu uji normalitas merupakan salah satu uji prasyarat untuk memenuhi asumsi kenormalan. Dalam analisis data statistik parametrik, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, homogenitas merupakan salah satu uji prasyarat analisis data statistik parametrik pada teknik komputasional. Mohon maaf, itu seharusnya uji homogenitas. Yang ketiga, uji hipotesis. Setelah pengujian populasi dengan uji normalitas dan uji homogenitas, maka dilakukan uji hipotesis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan atau kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.